Wah, keren juga. Rumah bisa jadi warung seperti ini. Bisa buat tempat tinggal, bisa juga digunakan untuk tempat usaha. Mau lihat renovasinya? Yuk ikutin perjalanan rumah Abi kali ini. Oke guys, di video kali ini saya ingin mereview sebuah rumah subsidi yang berwarna orange seperti ini. Tampak depannya cukup lumayan oke dan saya sangat tertarik teman-teman untuk mereviewnya. Karena menurut saya rumah ini multifungsi banget. Rumahnya berada di samping jalan utama nih teman-teman ya. Jalannya sendiri cukup lebar. Dia row lebarnya itu 8 meter, bisa untuk simpangan 2 mobil. Tentunya kalau misalkan mau milih tempat tinggal harus dilihat dulu ya untuk lokasinya. Oke, langsung aja yuk kita bahas rumahnya. Rumahnya sendiri ini sudah tampaknya full renovasi teman-teman. Kalau untuk bangunannya sendiri, luas tanahnya dia 6 kali 10 meter. Kalau misalkan bangunannya di awal biasanya rumah subsidi itu dia 30 meter persegi teman-teman, 6 kali 5. Namun rumah ini sudah jadi full 60 meter ya. Terlihat dari bagian tampak depan di bagian teras ini difungsikan untuk warung sederhana seperti ini teman-teman. Ini ukurannya sendiri 3 kali 3 meter. Untuk bagian pintunya menggunakan rolling door tipe lipat ya. Selain menggunakan tipe lipat, biasanya untuk bagian rolling door ini ada yang model tarik teman-teman dari bagian atas ke bawah. Tapi ya itu selera masing-masing. Ada harga, ada rupa. Biasanya yang seperti ini akan lebih mahal sedikit teman-teman. Oke, untuk bagian warungnya sendiri menurut saya ini modalnya saya nggak tahu ya modalnya berapa, tapi yang jelas ini sembako kayak gini sangat dibutuhkan di area-area komplek. Jadi untuk orang-orang di area komplek itu daripada keluar perumahan kan mending beli warung-warung seperti ini kalau hanya sekedar beli-beli cemilan lain-lain ataupun makanan snack-snack anak. Dan di sini juga pemilik rumah berjualan semacam kayak bakso dan mie ayam seperti ini teman-teman di bagian terasnya ya, terutama lokasinya di carport yang sebelah kanannya. Oke, fungsional banget teman-teman, menurut saya ini sih menghasilkan banget. Untuk bagian atasnya sendiri rumah ini menggunakan ada 2 variasi nih teman-teman. Yang pertama menggunakan spandek untuk bagian topi-topiannya. Yang di belakangnya lagi atau di bagian dalamnya menggunakan atap model asbes teman-teman. Untuk rangkanya menggunakan baja ringan seperti itu. Untuk atap spandek ataupun asbes seperti ini menurut saya sudah sangat umum, wajar. Kalau misalkan asbes lebih adem teman-teman dibanding spandek dan juga tidak berisik ya tentunya. Untuk bagian bawahnya, untuk lantai keramiknya ini menggunakan keramik standar 40-40 dengan motif-motif kayak batu-batuan seperti itu ya. Dan untuk bagian fasad tampak depan itu sebenarnya untuk bagian tembok depan ini menurut saya ini ditinggiin, karena kalau misalkan asbesnya itu dimasukin ke dalam itu maka akan ada kelihatan kayak celah gede gitu, makanya harus ditambahin kayak batakonya ataupun temboknya seperti itu. Dan catnya pun biasanya cat-cat di rumah subsidi itu mirip-mirip ya, tapi ini unik teman-teman, catnya warna orange seperti ini. Dan untuk bagian carport sebenarnya ini ukurannya lebar 3 meter kali 4 meteran. Kalau misalkan di sini difungsikan untuk ya berjualan seperti ini teman-teman, tapi rumah ini cukup rapi. Oke, kita lihat ke bagian ruang tengah. Di ruang tengah sendiri, di sini saya melihat nggak banyak perabotannya, tapi hanya ada lemari kecil TV seperti itu. Ya, karena memang untuk lokasi di ruang tengah ini juga ukurannya nggak terlalu lebar teman-teman, hanya lebar 3 meter kali panjangnya sekitar 3,1 atau 3,2 meteran saja. Dan untuk bagian lantainya ini sepertinya kalau saya lihat lantainya masih bawaan dari developer teman-teman. Keramik putih, warna putih seperti itu 20x20, dan bagian atapnya pun ini plafonnya masih menggunakan plafon standar dari developer. Untuk rumah subsidi dengan ukuran 30x30 seperti ini biasanya
umumnya yang di aktual di lapangan sih punya 2 kamar tidur teman-teman. Kamar tidur yang pertama itu sekitar 3 kali 3 meter, kamar tidur yang kedua untuk kamar anak ukuran 2,75 kali 3 meter. Tapi menurut saya ini sudah sangat cukup ya untuk 1 anak atau 2 anak. Kalau misalkan kalian punya 2 anak ya mungkin untuk bagian kamarnya bisa dibikin dipan bertingkat seperti itu. Oke, kita lihat yuk bagian yang lebih feminim atau yang biasa ibu-ibu sukai, yaitu bagian dapur. Sekali lagi di sini saya nggak review kamarnya ya, dikarenakan memang tidak diizinkan sama pemilik rumah, nggak tahu saya. Tapi yang jelas ini video yang ambil istri saya. Kalau masalah kameranya ini gerak-gerak, mungkin lensanya udah agak panas. Oke, lanjut ke rumah ini. Di sini untuk dapurnya sendiri punya ukuran sekitar 2,8 atau 2,75 kali 3 meter, dimana kamar mandinya ini digeser teman. Ini mirip-mirip nih kayak rumah saya. Cuman di sini kamar mandinya lebih oke ya, dikarenakan di bagian luar sebelum pintu kamar mandi itu ada tempat untuk cuci dan jemur teman-teman. Cuci ya, ada mesin cucinya, dan juga ini kamar mandinya punya ukuran yang sama 1,5 kali 1,8 meter. Pinter tuh di bagian atasnya dikasih hawa seperti itu. Keramiknya bagus tapi nggak full ke atas ya, dan di sini pun keramik di bagian luarnya dan juga di bagian dalam kamar mandi ini mirip-mirip teman-teman. Oke, nah itu mesin cucinya di situ teman-teman. Mesin cucinya jadi untuk pembuangan airnya tuh gampang ya, tinggal dialirkan aja. Dan untuk meja dapurnya nih, kitchen setnya belum tertutup ya. Mungkin ini mirip kayak punya saya, mirip banget udah kayak gitu. Kemarin tuh malah saya hanya kasih gorden aja. Dan di bagian dapur ini, di bagian atasnya dikasih pencahayaan ya. Itu biasanya dipakein fiber gitu temen, kayak asbes tapi yang bentuknya fiber. Jadi pencahayaan yang masuk ke area ini akan tetap gede ya. Sayang rumah saya nggak ada tuh, jadi mungkin ya oke lah, kita lanjut ke rumah sini. Dan di dapurnya letter L, dapur letter L seperti ini kalau mau bikin kitchen set biasanya di kisaran sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan per meter, biasanya seperti itu teman-teman. Oke, kulkasnya mirip kayak punya saya, dan ini rumah cukup inspiratif sih, bisa buat tempat tinggal, bisa buat tempat usaha juga. Gimana teman-teman? Kalau misalkan kulkas terus rak-rak, kok mirip ya kayak punya saya raknya. Rak piringnya ya. Tapi sih oke sih, yang penting variatif aja teman-teman. Jadi desain-desain rumah-rumah subsidi seperti ini memang ukurannya seperti ini. Untuk ukuran di lahan 60 meter persegi ini sudah sangat bagus teman-teman, sudah sangat nyaman. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk renovasi rumah seperti ini di tahun 2023 ini, saya rasa pasti biaya yang dikeluarkan akan lebih dari 50 jutaan teman-teman, bahkan bisa lebih. Saya aja renov di tahun 2017 itu habis sekitar 45-48 jutaan, dan ini mungkin sudah naik ya, anggaplah renovasi zaman sekarang mungkin 70-80 jutaan teman-teman ya. Kira-kira seperti itu video kali ini, semoga bisa ngasih gambaran buat teman-teman semua. See you next video, bye.